Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Surya Diretang Honggadung. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NPM 220404030006. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendapatan nasional. Seorang manusia membutuhkan materi atau uang yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang begitu banyak. Materi atau uang sangat berkaitan dengan pendapatan. Dalam hal ini, materi atau uang merupakan salah satu bentuk pendapatan. Berikut, pendapatan adalah hasil pencaharian berupa uang atau materi lainnya yang didapat dari suatu usaha yang kemudian akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pendapatan memegang peran penting dalam kehidupan seorang manusia. Dengan pendapatan yang berupa materi, mereka dapat membuat peramalan, perencanaan, dan pengaplikasian yang lebih baik dalam kehidupannya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, ada juga pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu. Umumnya dihitung dalam satu tahun. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyat. Berikut ada juga beberapa manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. 5. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. 8. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 9. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Berikut ada juga beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto. Kedua, produk nasional bruto. Ketiga, nasional bruto. 4. Pendapatan nasional neto. 5. Pendapatan persorangan. Dan yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Berikut macam-macam perhitungan pendapatan nasional. Pertama, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Kedua, pendekatan produksi. Pendekatan yang menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Pendekatan produksi dilakukan dengan cara menambahkan nilai produksi akhir dari setiap sektor. Berikut faktor-faktor
yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat, di mana agregat menunjukkan hubungan antara seluruh jumlah permintaan terhadap barang maupun jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat sendiri merupakan suatu daftar dari seluruh barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Berikut investasi, di mana pengeluaran untuk investasi oleh perusahaan atau yang lainnya merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Berikut konsumsi dan tabungan, yang dimana konsumsi merupakan pengeluaran secara keseluruhan untuk memperoleh barang dan jasa dalam aktivitas perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian like, comment, share, serta subscribe-nya, karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.